Jadi kalau kita lihat, maka apa yang terjadi sekarang ini adalah banyak orang yang tidak sadar kalau dirinya itu digoda oleh setan. Makanya di sini dikatakan al-waswas, yuwaswisu fi sudurinas. Jadi Allah menjelaskan bahwa asal waswas ini artinya samar atau bisikan jiwa. Jadi pekerjaan setan itu membisikkan ke dalam jiwa dan sifatnya menakut-nakuti. Kamu jangan infak, nanti kamu miskin, ada anak, ada istri. Ya. Jangan ibadah haji lah. Ya, kapan-kapan aja kalau udah tua misalnya. Jangan bantulah, kan kamu bisa berdoa saja. Atau kadang-kadang setan itu membisikkan begini, ini berbentuk ibadah, ya, berbentuk ibadah. Tapi sejatinya itu untuk untuk menjadi pengikutnya setan. Makanya kita disuruh oleh Allah untuk berlindung dari godaan setan terus-menerus itu karena halus setan itu. Contoh begini, kamu kan punya duit, kamu hajilah tiap tahun, ya, umroh tiap tahun. Ya meskipun haji itu kewajiban cuma satu, kalau umroh kan sunnah. Maka setelah dia umroh itu dia dia sombong. Ini penyakit hati. Makanya ibadah itu ada dua, ibadah jasad al-jawarih. Jasad itu bentuk tubuh kita. Kalau sholat itu ya gerakan sholat. Dan ibadah hati ini jauh lebih penting, ibadah hati ini. Karena ibadah hati ini nggak kelihatan tapi merusak ibadah yang pertama tadi. Itu dalam bentuk ibadah apapun. Mulai dari ibadah sholat, zakat, ibadah pokoknya mahdoh dan ghairu mahdoh, jihad, bahkan jihad itu kan pahalanya itu nggak ada kecuali surga ya. Itu bisa hilang gara-gara niatnya salah. Coba bayangkan. Berarti menata niat itu jauh lebih penting daripada ibadah. Dan jangan sampai niat kita begini, yang orang banyak yang salah ya. Aku takut dipuji sehingga aku nggak jadi. Misalnya aku mau ke masjid situ, takut dipuji ya. Itu kemudian kita nggak jadi, itu riak namanya. Jadi kalau kita tidak melakukan sebuah amalan gara-gara takut dipuji atau dicaci, itu namanya riya. Kalau kita mengharapkan pujian dan penghormatan manusia, itu namanya syirik. Apa nggak ngeri itu? Makanya Allah mengajarkan pada surat An-Nas ini supaya kita itu mengolah jiwa raga, ya. Niat, hati ini penting loh ya. Makanya dalam kitab Arba'in Nawawi, Al-Alamah Al-Hafidh Al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi Ad-Dimashqi itu menjadikan bab niat itu nomor 1. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Coba. Itu pakai inama itu litakid tahsin. Jadi hanya sebuah perbuatan itu tergantung pada niatnya. Itu berkaitan dengan hijrah sebenarnya. Ada orang hijrah dari Mekah ke Madinah itu karena niatnya itu mencari ridho Allah, ya dia dapat ridho Allah, pahala surga. Ada orang yang hijrah itu niatannya karena mencari perempuan. Ada itu kisahnya kan, ada yang mencari perempuan. Maka hijrahnya itu yang jauh. Jadi Mekah Madinah itu kan 600 km. Kalau jalan kaki gurun pasir lah. Maka dia nggak dapat pahala kecuali dapat perempuan. Termasuk YouTube ini. Kalau YouTube tuh niatannya follower, ya dapat follower. Niatannya cari duit, ya dapat duit. Niatannya terkenal, ya terkenal. Kalau niatannya ridho Allah, ya insya Allah ridho Allah. Makanya pentingnya menata niat ya di sini. Makanya saya sampaikan kepada para khotib, penceramah, mubalik dan seterusnya. Maka tatalah niat untuk supaya kita selamat ya. Jadi saya sendiri juga manusia biasa ya. Kadang suka dipuji, suka mendapatkan materi, ya. Makanya pentingnya menata niat dan berulang-ulang di situ. Yang sering saya lakukan ini sekedar tahadus minimah. Ya, saya kan manusia biasa. Jadi kalau ceramah itu ya godaannya itu pada amplop. Ya sebenarnya bukan amplop ya. Saya nggak butuh amplop, tapi isinya. Maksudnya bagaimana? Saya sebenarnya takut juga. Di sisi lain saya butuh karena saya manusia. Di sisi lain saya takut nggak dapat pahala. Maka apa yang saya lakukan itu dari rumah saya berusaha untuk berbuat amal kebajikan sekecil apapun. Saya berharap kalau ini oleh Allah ditolak gara-gara saya dapat duit, maka saya berharap yang lain diterima. Ya, karena saya takut nanti, karena Allah itu kan maha alimul khabir. Allah itu maha tahu dalam hati kita. Jadi kalau misalnya saya senang dapat duit,
misalnya masjid itu, makanya saya berusaha kalau saya ditelepon masjid A ya meskipun cuma 300 500 ya tetap saya pegang. Kemudian bahkan ada ya saya diundang di SMP berapa di Jakarta. Habis itu saya ditelepon di Pertamina. Waduh ya Allah ini godaan, maka bismillah ya Allah kuatkanlah. Maka dengan saya bertutur kata yang baik, Pak mohon maaf saya sudah dijadwal di SMP ya. Ini godaan saudaraku, godaan. Dunia itu godaan ya Masya Allah. Saya sebenarnya juga takut. Di sisi lain saya suka duit, bukan amplop ya, duit. Tapi di sisi lain saya juga suka pahala. Makanya saya mohon ya Allah mudah-mudahan tolonglah hamba jangan lemah. Nah, pada ayat keempat ini jadi setan itu suka bersembunyi. Jadi begini, dalam tafsir ini dikatakan bahwa setan itu yang dimaksud bersembunyi itu adalah ketika hamba ini ingat pada Allah, zikir pada Allah, maka setan itu bersembunyi. Ibarat perang itu ketika seorang beriman itu menang karena dia ingat pada Allah, ditolong oleh Allah, maka setan ini bersembunyi. Dan di situ dikatakan mengintai seperti musuh itu. Ya. Jadi mengintai, setan itu terus mengintai kapan ini lengah. Jadi kalau seseorang itu lengah dari zikir Allah, maka setan akan datang. Makanya yang paling gampang digoda setan itu adalah orang-orang yang stres. Rata-rata orang stres nggak ingat pada Allah. Diuji dengan PHK, diuji dengan kesulitan ekonomi, stres. Jadi banyak ya, makanya mudah-mudahan video ini memberikan manfaat dan hikmah ya. Ini kan menyangkut masalah semuanya ya. Jadi surat ini bukan saja untuk orang yang beriman, tapi untuk semuanya lah ya, orang munafik dalam arti yang lemah iman ya, atau broken iman. Ya, broken iman, broken home, ada broken family, ada broken heart. Ya misalnya seorang ibu diceraikan suaminya itu kan patah hati. Kalau dia punya iman, gampang. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, semua kan milik Allah. Jadi mungkin Allah mau kasih ganti yang lebih bagus. Selesai sudah. Atau sebelum itu dikatakan kenapa kamu mau menceraikan saya, kan apa salahnya kan gitu. Atau bahkan suaminya diingatkan, dan sebaliknya ketika suami diceraikan oleh istri. Kemarin saya dapat WA yang di masa pandemi ini banyak orang yang minta cerai ya, gara-gara masalah ekonomi. Itu sebenarnya masalahnya bukan ekonomi, iman. Ada orang yang miskin banyak itu tapi ya having fun, seneng-seneng saja. Berarti masalahnya iman. Ya, sebelum pandemi saja sudah banyak. Saya lihat itu antara 200 ya, setiap harinya ya minta cerai, Masya Allah. Jadi ini yang membuat saya tergugah untuk membuat video. Ada video saya yang judulnya Mak-mak tangguh di masa pandemi. Jadi kebetulan saya dicurhati mak-mak itu mulai tahun 2000-an sampai sekarang, baik janda maupun yang punya keluarga. Ada yang punya masalah anak, mendidik anak gimana, mendidik istri gimana, mendidik suami gimana, mendidik tetangga gimana, saudara gimana, dan seterusnya. Ya mumpung saya masih hidup, ya itu yang bisa saya lakukan. Karena saya nggak punya apa-apa kecuali ilmu pun sedikit ya dari Allah. Di setan ini sembunyi, makanya yang paling contoh yang sederhana, ini sederhana saja ya, itu di jalan raya. Di jalan raya itu Masya Allah ya, orang pengen yang paling cepat, yang keburu-buru ya, khususnya di Jakarta dan sebenarnya umum sih di mana-mana ya. Itu kalau bisa saya kadang-kadang sering ini berpikir. Jadi ada motor itu klaksonnya mobil, ini sebenarnya dosa ya. Itu bikin orang kaget. Motor klaksonnya mobil, coba itu yang paling sederhana aja itu sudah dosa ya. Jadi orang kaget ya. Kalau anak muda mungkin nggak kaget atau mungkin ya sebenarnya kaget ya. Tapi kalau orang tua lebih jauh lebih kaget lagi. Ya, dipikir mobilnya motor. Dan itu apa maksudnya? Maksudnya kan suruh minggir. Emangnya jalan tuh milik dia? Ya ini yang sering itu saya gini aja sudah dosa. Makanya jangan menumpuk-numpuk dosa. Memang dosa kecil, tapi bisa lama menjadi bukit. Satu hari sudah berapa yang disakiti. Ya itulah. Termasuk timbangan para pedagang, para ini kan suka menipu ya. Ya kemarin kita beli pizza ini ternyata bukan. Ya begitulah. Ya. Banyak ya sekarang kalau kita kupas banyak itu yang nyata-nyata, itu juga termasuk bukan dosa kecil lagi, itu dosa setengah besar ya.
Dosa besar adalah membohongi rakyat, kemudian menipu anggota dewan ya biasanya ya, pejabat yang suka mamer, suka ya begitulah, panjang kalau kita buat panjang ya. Termasuk dosa-dosa ghibah, fitnah, sekarang banyak ya. Jadi video-video itu yang memfitnah ya, memfitnah si A, B, dan yang juga berat adalah namimah. Jadi kiai ini diadu domba dengan kiai ini. Padahal sebenarnya dia nggak begitu, tapi diadu domba. Di video itu kan gampang dibuat ya. Jangankan itu ya, kayak film-film itu kan nggak nyambung dibuat sambungan ya. Demi follower, demi berapa ya? 20 juta ya. Makanya menatanya itu penting sekali. Nah kemudian yang kelima, jadi setan itu terus menggoda-goda. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas ya minal jinnati wan nas. Jadi di sini yuwaswisu fi sudurinas. Jadi setan itu ini pakai fi'lun mudhari ya. Fi'lun mudhari itu kata kerja sedang. Berarti ayat itu menjelaskan setan itu sedang bekerja dan terus-menerus fi sudurinas, di dalam jiwa dadanya manusia. Ya. Itu terus-menerus, makanya pakai fi'il mudhari. Jadi Al-Qur'an ini perkata aja, per huruf bahkan ya. Itu mengandung maksud yang luar biasa, makanya dikatakan ijazul Quran, atau dalam bahasa Inggrisnya itu amazing. Amazing itu menakjubkan gitu. Tidak ada kitab ya yang begitu menakjubkan kecuali Al-Quran per kata, bukan aja per kalimat ya. Kalau kalimat itu panjang, bahkan per surat itu panjang, tapi per kata, jadi perkataan per huruf. Per kata itu masih ada huruf, nah per huruf ada sesuatu kekuatan yang luar biasa. Saya tidak bahas tafsirnya, saya bahas umumnya aja. Secara umum nanti ada kapan-kapan ada balaghahnya. Yang ini tidak akan diketahui kecuali orang yang belajar tentu ya. Persis seperti yang saya sampaikan dalam banyak ceramah, Anda tidak akan suka dengan mangga atau buah naga kalau Anda tidak merasakan khasiatnya. Jadi kalau orang suka pernah mencoba buah naga itu kemudian khasiatnya begini-begini, maka dia akan mencobanya dan terus-menerus. Demikian juga Al-Quran. Kalau Al-Quran itu hanya cuma dibaca saja tanpa pernah dikaji isinya, ya Anda tidak akan tertarik. Anda akan tertarik mencari duit yang banyak, kemudian membeli sesuatu yang menyenangkan pikiran Anda, menyenangkan hati Anda. Mulai dari having fun with motorcycle, atau misalnya with bike, atau with cars community misalnya. Tapi bagi orang-orang tertentu, hobinya adalah tilawatil Quran, mengkaji, mengaji, dan mendakwakannya, karena tahu isi kandungannya. Nah, di sini pakai fi'il mudhari yang artinya continuous, terus-menerus ya, terus-menerus. Setan itu terus-menerus dari zaman Nabi Adam ya, sampai akhir zaman ini terus. Setan yang bagaimana? Yang tadi saya sampaikan minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Jadi setan itu ada makhluknya, itu ada dua. Dari jin itu bekerja 24 jam. Itu kalau jin ya. Jadi jin ini hidup di antara kita, dia melihat kita tidak bisa melihat dia ya. Kalau kita pengen ketemu jin itu ada caranya sih sebenarnya. Kalau saya sendiri pernah ketemu jin itu kalau nggak salah 3 kali ya. Dalam seumur hidup saya itu 3 kali. Yang pertama pada saat saya kecil ini saya melihat, tapi saya belum bisa berpikir. Saya melihat jin itu dalam bentuk rupa. Itu jam 2 dini hari kalau nggak salah. Jadi makanya orang yang paling mudah digoda jin itu salah satunya adalah anak-anak. Jadi anak-anak ini kadang rewel, kadang nggak tahu, tiba-tiba nangis, tiba-tiba makanya Rasul mengajarkan dengan kalimat u'iduka bi kalimatillahi tamatin min syarri ma khalaq. U'iduka, ya Allah aku berlindung kepadamu, tamatin min kalimatin tamatin, dengan kalimat yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari apa-apa yang kau ciptakan dengan keburukan. Jadi maksudnya dengan jin, godaan jin itu ditiupkan ke kanan dan dibaca 3 kali. Itu doa. Atau baca, kalau ini ta'awud paling gampang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi ta'awud ini tidak cukup untuk dibaca ketika kita membaca Al-Quran, tetapi ta'awud ini dibaca ketika kita lagi galau, lagi stres, lagi marah, lagi pusing, lagi bingung, lagi macam-macam lah, suntuk, maka bacalah ta'awud. Itu paling gampang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Diulang-ulang boleh. Nah, yang lebih dari itu baca surat An-Nas ini. Jadi surat An-Nas ini, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas,
alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu dibaca berulang-ulang. Khususnya mau tidur. Kalau tidur ini kan kita tidak tahu ya. Kita kan tidur 8 jam ya, antara itu ya. Itu setan menggoda kita dari kalangan jin. Makanya ada mimpi buruk. Mimpi buruk ini datangnya dari setan. Ya, maka kita disunnahkan sebelum tidur itu wudu, kemudian baca An-Nas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas. Baca ayat kursi. Jadi baca An-Nas tadi 3 kali kemudian diusapkan ke seluruh tubuh dan seterusnya. Ke muka, tangan dan seterusnya. Itu kita minta perlindungan kepada Allah dari godaan jin. Nah, kemudian kalau setan dari kalangan manusia, minal jinnati wan nas, maka itu selama kita ketemu dengan manusia itu kan ada baik, ada yang buruk ya. Jadi kalau kita ketemu manusia yang buruk ya kita ingatkan ya. Jangan ikut-ikutan. Ini juga menimpa pada kiai, pada ulama. Biasanya berkaitan dengan ghibah, ya ghibah. Ini ya mohon maaf, manusia kiai, ulama, habaib, ustadz, mubalek ini kan manusia biasa ya. Ya, makanya sering-seringlah baca surat An-Nas ini. Dan sering-seringlah istighfar supaya dijaga oleh Allah dari perbuatan yang salah. Ya, meski manusia itu tetap salah ya, karena nanti dosa itu macam-macam ya. Ada dosa yang kecil, ada yang dosa yang diem ya, diem aja bisa dosa. Kalau kita melihat kemungkaran kita diem itu bisa dosa. Banyaklah nanti kapan-kapan kita bahas tentang jenis-jenis dosa. Jadi ya semakin punya ilmu kan semakin tahu. Kalau dulu saya tahu dosa, jenisnya dosa itu mungkin 10. Kalau sekarang sudah tahu 25. Bahkan mungkin ada lagi ya. Saya kasih contoh satu aja ya. Ini mungkin ada yang penasaran. Kayak apa sih dosanya? Karena dosanya ulama itu beda-beda ya. Ini saya cerita tentang Sari As-Sakhti, ulama Baghdad yang luar biasa, yang kalau nggak salah abad ke-3 atau 2 ya. Ini saking hati-hatinya, ulama saking hati-hatinya. Itu wah, masya Allah, kalau nyaris sekarang nggak, mungkin nyaris nggak ada, mungkin ada 1-2 nggak kelihatan ya. Suatu saat ulama yang namanya Sari As-Sakhti ini, beliau adalah pedagang di pasar. Kemudian di pasar itu terjadi kebakaran. Maka orang-orang rame heboh. Kemudian ada seorang yang mengasih kabar, wahai Syekh Sari As-Sakhti, di pasar terjadi kebakaran dan alhamdulillah tokomu, beliau ini penjual pedagang, tokomu itu selamat dari kebakaran. Maka apa yang diucapkan oleh Sari As-Sakhti, ulama yang luar biasa, yang zuhud, yang masya Allah, saya terkagum-kagum baca kisahnya. Maka ucapan beliau itu alhamdulillah, alhamdulillah, memang benar kan? Jadi kalau kita diselamatkan oleh Allah dari musibah itu kan benar. Jadi ucapannya alhamdulillah. Tapi apa yang kemudian beliau lakukan? Habis membaca alhamdulillah itu beliau menangis, istighfar. Beliau mengatakan, memang saya bersyukur oleh Allah dikasih selamat ya dari kebakaran. Tapi saudara saya yang lain loh, itu kena kebakaran, masa saya seolah-olah bahagia di atas penderitaan orang lain. Maka sejak saat itu saya menangis istighfar kepada Allah supaya saya tidak dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bahagia di atas penderitaan orang lain. Coba bayangkan, apa enggak luar biasa ulama seperti itu? Ya ini lain kali. Maka yang terakhir, saudara sekalian, bahwa setan dari kalangan manusia ini adalah setan manusia yang membisik-bisikkan secara langsung perkataan, perbuatan atau mengajak ke dalam keburukan, itu dari kalangan manusia. Jadi apapun yang dia, terutama kampanye, makanya saya sampaikan kepada asatid, kiai, ustadz, habaib, mubalek, guru, pada saat kampanye memang duit banyak ya, tapi hati-hatilah, itu duitnya setan. Demi Allah, minta hadis minimal tahun 99 saya ditawarin 60 juta. Kalau saya pengen kaya gampang sebenarnya, gampang. Masuk aja partai, kemudian jadi jurkam, kaya udah. Tapi neraka. Ini yang membuat saya itu waspada dari jebakan-jebakan setan yang terbuat dari manusia. Manusia sekarang itu banyak setannya tapi nggak sadar. Ya, kelihatannya dia pakai
ini pakai itu, setan. Ya kalau nggak tahu ya nggak tahu. Masalahnya kita itu oleh Allah dikasih tahu, khususnya surat An-Nas ini. Jadi minal jinnati wan nas. Kita mohon pada Allah, mudah-mudahan Allah kasih kepada kita perlindungan dari godaan-godaan jin dan manusia sehingga kita bisa selamat dari bujuk rayu. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.